dengan membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah surah yang pertama dalam Al-Quran, ditempatkan di awal kitab suci Al-Quranul Karim. Dan suratul Fatihah ini Allah wajibkan menjadi rukun dalam sholat, dibaca oleh kita setiap rakaat. Harapan kita dengan suratul Fatihah, Allah buka limpahan rahmat, berkah dan maghfirah kita. Allah berikan solusi-solusi berbagai persoalan-persoalan yang ada pada kita. Insya Allah 3 kali kita baca suratul Fatihah. Ikutin saya, kita ikutin sama-sama. Saya dulu, baru Bapak Ibu membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langgamnya mengikuti langgam saya ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabulkanlah permohonan kami, pujian kami, karena di dalam suratul Fatihah ini ada pengakuan Allah sebagai Tuhan kita yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kita memuji Allah, kita menyembah kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, ada di sini. Maka di ujungnya amin, bukan amin Anis Muhaimin. Ya ini aminnya amin kabulkan. Tapi kan itu nggak boleh. Masa kalau waladhdallin kabul nggak boleh dong. Ya tetap mesti amin kita ya. Kita ulang 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Idealnya buat kita kaum muslimin, kita baca surah Fatihah ini setiap hari mungkin lebih dari 20 kali. Kalau ditambah dengan sholat sunnah bisa sampai 30 kali dibaca ini surah Al-Fatihah. Idealnya, kalau menurut saya, kita sepakat kita semua baca Al-Fatihah ini sudah hafal maknanya. Tolong dihafal. Tolong khusus hafal makna yang ada di dalam ayat-ayat ini. Ini amat sangat penting. Ini kalau kita membaca ayat ini dengan makna yang ada, kita paham, insya Allah bisa menambah iman wal Islam. Seperti begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau sudah hafal, begitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hati cepat itu memahaminya, cepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ini pengakuan kita bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Apapun yang terjadi pada kita itu pasti kasih sayang Allah. Kita harus husnuzon. Yang terjadi pada kita harus husnuzon. Dia Maha Kasih dan Maha Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pengakuan bahwa segala puji, semua puji-pujian itu kepunyaan Allah. Allah Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, jagat raya ini Tuhannya Allah. Diulang lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa diulang setelah tadi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim? Ada lagi Ar-Rahman Ar-Rahim ayat ketiga. Ini diingatkan kita oleh Allah agar kita meyakini dengan benar, dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Kasih, Maha Sayang kepada kita. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi ini
ini dimaknain juga hari pembalasan atau hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Ini pelajaran dari Allah, diingatkan kita oleh Allah, hanya kepadanya kita beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Makanya ini kita mesti dihafal nih maknanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Pernah saya sampaikan di sini, mungkin ada 3 bulan, ada firman Allah surat Az-Zariyat, apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali manusia dan jin diciptakan oleh Allah, tujuannya agar beribadah kepada Allah. Nah, dinyatakan oleh kita dalam ini ayat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah. Itu. Setelah kita beribadah menyembah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, diajarkan oleh Allah, dibimbing kita oleh Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dalam hidup ini banyak masalah yang kita nggak bisa memecahkan. Kita nggak bisa memecahkan persoalan kehidupan, banyak sekali. Maka di sini hadirkan hati kita ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hadirkan tuh, jadi jangan hanya mulut mengucapkan, tapi hadirkan hati kita, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa jawab Allah? Aku berikan pertolongan kepadamu. Cuman Allah memberikan pertolongan itu yang terbaik buat kita. Bisa boleh jadi hari ini, hari esok, atau nanti di akhirat. Yang jelas permohonan kita pasti dikabul. Pasti dikabul. Tidak di dunia, di akhirat pasti kita akan berlimpah. Kita akan kaget begitu banyak pertolongan yang Allah berikan kepada kita nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf, ini saya ingatkan ini ayat, ini surah ya, surah Al-Fatihah. Fatihah itu patah ayat tahu yang membuka. Jadi makanya kalau kita ingin membuka sesuatu, dibuka kemudahan oleh Allah, dibuka keberkahan oleh Allah, ini doa. Ini kan bisa jadi doa. Bahkan ini ayat bisa jadi obat. Jadi kudu yakin kita. Kalau kita sakit, baca Fatihah dulu, apa langsung ke dokter? Biasanya ke dokter. Jangan dulu, baca Fatihah dulu. Berwudu, baca Fatihah 3 kali, niatkan sebagai obat, karena ini adalah mukjizat. Tolong ya, kita kalau ada sakit jangan langsung ke dokter dulu, jangan beli obat dulu, baca ini dulu. Insya Allah minum obat Allah sembuhkan. Insya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya bimbing, maksudnya bimbing ya Allah, tuntun kami ya Allah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ini kita di zaman era informasi yang begitu dahsyatnya, begitu masifnya informasi dari berbagai pintu, itu kadang banyak yang menipu kita itu. Informasi-informasi itu ternyata menyesatkan. Di sini kita sudah ada kesadaran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami bimbing, kami tunjukkan, kami tuntun ke jalan yang lurus. Karena begitu banyak informasi-informasi
yang ternyata itu menyesatkan. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa ini yang dimaksud? Apa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin dalam Al-Quran. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Itu jalan yang ditempuh oleh mereka, oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para syuhada ya. Sekarang yang sedang gempar puluhan ribu para syuhada Uhud. Itu yang ditempuh oleh mereka, yang kita tempuh itu. Itulah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Maksudnya bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Emang ada jalan yang dimurkai atas mereka? Ada. Adalah tafsirnya ini ayat, sepakat para ulama tafsir. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Ini sepakat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Ini jalan yang ditempuh oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Yang kedua, waladhdallin, dan bukan waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa ini maksudnya? Adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka dikatakan oleh Allah waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Bapak Ibu, inilah petunjuk Allah yang sampai hari kiamat. Ternyata Yahudi dan Nasrani sekarang ini menguasai informasi. Dengan mudahnya itu membuat opini-opini kepada umat manusia, terutama kita kaum muslimin, dan mereka tidak akan pernah ridho dengan kita, sehingga kita mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka. Orang Yahudi itu oleh Allah sudah diputus, sudah diputuskan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah tenang damai hidupnya. Mereka tidak akan pernah punya negeri, kata Allah. Itu orang Yahudi. Itu bisa dilihat dalam Al-Imran ya, 112. Allah berfirman, saya lihat dalam Al-Imran 112, Allah berfirman, duribat alaihimuz zillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Itu ditimpakan kepada mereka orang Yahudi itu kehinaan, ketidakdamaian, ditimpakan oleh Allah. Aynama tuqifu, di mana saja mereka tinggal, di mana saja mereka hidup, kecuali mereka bisa damai, bisa tenang, bisa terhormat hidupnya, kecuali kalau mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan berpegang teguh kepada tali sesama manusia. Tapi kenyataannya mereka memang mengingkari Allah, mengingkari agama hak, dan mereka selalu berdusta, suka mengingkari janji-janji itu yang ada sekarang ini. Wa mau bighadabin min Allah, dan mereka akan kembali kepada Allah membawa murka Allah. Bahkan Allah katakan wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka. Memang mereka berlimpah, memang mereka menguasai ekonomi, tapi mereka terhina. Mereka dikecam, mereka dikutuk oleh berbagai bangsa-bangsa di dunia. Itu kenapa begitu tuh sampai hari kiamat. Dari dulu di Eropa mereka dibunuh, mereka dihancurkan oleh Jerman, sampai sekarang mereka dibikin oleh Palestina ketidakdamaian hidupnya. Itu kata Allah begini, dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq.
Mereka menjadi orang yang hina-dina, tidak damai hidupnya, tidak pernah punya negeri mereka. Karena kata Allah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, agama yang hak, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq, dan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa ada haknya. Itu para nabi, ratusan nabi dibunuh oleh mereka. Ini Al-Quran. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Jadi mereka ini membunuh bukan hanya sekarang ya terhadap kaum muslimin di Palestina. Dari dulu memang ini mereka begitu kerjaannya. Waktu di Eropa pun diusir, dibunuh, sampai akhirnya dibuang ke Palestina. Ya. Dan akhirnya mereka mengaku negara mereka itu adalah Palestina. Nah ini ditentang oleh orang Palestina kan, mereka tidak, mereka menjajah, mereka pendatang ke Palestina. Nah itu kata Allah, dzalika bima asaw kanu ya'tadun, yang demikian itu karena mereka berbuat dosa, bermaksiat dan melewati batas. Bisa kita lihat kan sekarang mereka luar biasa melewati batasnya mereka ya kepada kaum muslimin, di mana yang ditembak, yang dibombardir ya bukan hanya tentara, tapi justru anak perempuan, ibu-ibu, kakek nenek, anak-anak kecil. Ini kan ya'tadun kata Allah, mereka terlalu keterlaluan, tiada kalau bahasa sekarang itu. Ini kenapa saya baca ini ayat, yaitu berhubungan dengan apa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Itu jalan yang apa? Yang ditempuh oleh orang Yahudi. Bisa kasih contoh Bapak Ibu? Jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi sekarang, tapi kita agak susah melepaskan diri. Ya diantaranya kata para ahli adalah seperti perbankan konvensional. Itu adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka. Kita kaum muslimin agak masih berat meninggalkan bank-bank konvensional, dan itu produk mereka, produk Yahudi itu mereka. Kita selalu berdoa ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang diputus mereka, tapi mereka kaum muslimin. Ini mohon maaf, masih tetap aja kita mengikuti, menjalankan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Insya Allah mudah-mudahan kita kaum muslimin, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita tinggalkan ya jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Contoh konkret dalam kehidupan, perbankan yang sistem konvensional, kata para ulama nih ya, kata majelis ulama, itulah jalan yang ditempuh oleh mereka. Itu tentang surah Al-Fatihah ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Artinya kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka, nggak boleh. Waladhdallin, dan juga jangan mengikuti jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Di mana di bulan Desember ini mereka mengadakan Maulid ya, merayakan Natal. Natal itu kan bahasa apa itu ya? Ibrani ya, bahasa Arabnya Maulid. Lahir anak Tuhan. Ya, jadi lahirnya di bulan Desember. Padahal dalam Islam ditentang, bukan di Desember. Desember itu musim dari dulu itu musim hujan. Al-Quran menentang bahwa Nabi Isa itu lahir dari ibunya Siti Maryam di musim kemarau, di musim di mana kurma sedang matang. Bapak Ibu, kurma itu dari dulu nggak pernah berubah itu kurma. Selalu dia kalau pas matang di tahun di bulan sedang panas, sedang kemarau. Nah, sesudah itu di bulan haji, dan itu selalu pas bulan Dzulhijjah matangnya itu kurma. Memang ditujukan sebagai oleh buat kaum muslimin yang berhaji ke tanah Saudi Arabia, ke Makkah, ke Madinah, dan itulah oleh-oleh yang paling khas.
sampai hari kiamat, konon kata para ulama. Iya kan? Nah, jadi itu jadi ayat yang terakhir ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini kalau kita nggak memegang Al-Quran, banyak yang merasa jalannya, hidupnya benar, mengikuti dan merasa modern, merasa bangga lebih maju. Ini ya bahaya sekali kaum muslimin kalau sudah punya anggapan seperti ini. Para jamaah rahmatullah, saya ingin beberapa poin yang saya sampaikan yang berhubungan dengan materi ini ya, dengan yang sedang berkembang di Palestina. Ini saya ingin membaca firman Allah surat masih Al-Imran 169. Dulu saya pernah bahas di sini, tapi saya ulang kembali. Saya senang sekali mengingatkan teman-teman tentang mati syahid. Bagaimana Al-Quran berbicara, karena di rezim ini itu konsep jihad dihilangkan di kurikulum sekolah. Itu konsep jihad dilarang. Padahal di dalam Al-Quran tentang jihad itu ya memang diajarkan ada. Mari kita lihat, sebelum saya membahas tentang tahajud, saya ingin membacakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Ini Allah yang berfirman. Jadi jangan kamu sangka, jangan kamu mengira bahwa orang yang mati terbunuh di medan perang mereka tuh mati. Tidak ketahui. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Justru mereka hidup di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah. Yurzaquna, mereka diberi rezeki oleh Allah. Jadi para jamaah hadirin, ini dapat berita gaib dari Allah ini, bahwa orang-orang yang mati syahid itu mereka dihidupkan di alam barzakh, dihidupkan kembali mereka oleh Allah. Dan di sana yurzaquna, mereka diberi rezeki oleh Allah. Dari mana rezekinya? Nabi bersabda, rezeki makanan, minuman, buah-buahan dari surga. Tapi belum masuk surga, di pinggirnya katanya. Ini hadis ada di Tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka. Di situ diceritakan bahwa syuhada Uhud yang 70 sahabat, setiap saat mereka dari alam barzakh naik burung hijau yang berjumlah 70 sahabat, dibawa terbang, landingnya mendaratnya di pinggir sungai surga, di pinggir ya, di luar. Setiap saat mereka dijamu oleh Allah, ternyata jamuannya dari surga, kata Nabi. Ini Bapak Ibu percaya kan? Yakin gak ini? Insya Allah yakin ya. Ini kan berita gaib dari Nabi. Hadisnya soal ini. Setiap saat mereka itu dijamu oleh Allah. Nanti udah selesai, nanti balik lagi ke alam barzakh, kata Nabi. Yang 70 sahabat ini naik burung, burungnya gede. Dulu 15 abad yang lalu belum ada pesawat ya. Tapi Nabi udah mengatakan 70 sahabat naik perut burung, terbang itu burung hijau, landingnya mendaratnya di pinggir surga. Satu ketika ditanya oleh Allah, wahai hamba-hambaku, kalian puas enggak di jamuan dari aku, kata Allah. Apa jawab para sahabat? Oh, kami puas ya Allah, kami senang, kami gembira, kami di sini dijamu oleh Engkau ya Allah. Ada sahabat satu orang, saya mewakili teman-teman ya Allah, tolong hidupkan kembali ke Madinah. Itu mereka pengen hidup lagi ke Madinah itu. Kata Allah, kalian cuma sekali hidup di dunia, mau ngapain? Memang nggak puas? Kami puas di sini. Kami ingin hidup lagi ke dunia, ke Madinah, ingin mati syahid yang kedua kali. Begitu permintaannya. Kenapa bisa pengen 2 kali? Karena begitu nikmatnya
balasan dari Engkau ya Allah. Kami ingin mati yang kedua kali di medan perang, mati seperti kemarin kami 70 sana. Ya Allah, kata Allah, gak bisa. Cuma sekali kalian hidup di dunia. Baik kalau begitu ya Allah, tapi tolong beritakan, sampaikan kami dalam keadaan memuaskan mendapat balasan dari Engkau. Turun ini ayat. Allah sampaikan ini ayat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Turun ini ayat. Ini berita gaib. Makanya dalam hadis beberapa riwayat, Nabi itu bercita-cita ingin mati syahid. Sampai Nabi dalam redaksi lain, dalam hadisnya kata Nabi, lebih aku cintai mati syahid daripada dunia dan isinya diserahkan kepadaku. Berjuta-juta triliun diberikan kepada Nabi, aku nggak senang. Tapi aku lebih senang kalau aku mati syahid. Itulah cita-cita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pernah nggak bercita-cita, berkeinginan pengen mati syahid? Pernah nggak? Kayaknya belum. Belum ya? Iya, belum ya, Pak Ustaz, belum ya? Belum. Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW seperti itu. Beliau menginginkan mati syahid, itu doanya ada. Allahumma inna kahayatil ulama wa amitsna kamautis syuhada. Ya Allah, hidupkan kami seperti hidupnya para ulama dan matikan kami seperti matinya para syuhada. Kan makanya para syuhada, orang-orang yang mati di medan perang itu nggak boleh dimandikan. Dia dikuburkan dalam keadaan pakaiannya. Ya kalau nggak ada kain kafan, dibungkus dengan kain kafan, jangan dimandikan. Darah-darahnya akan bersaksi di hadapan Allah. Dan darah-darah itu akan menjadi wewangian semerbak melebihi minyak wangi-wangi yang ada di dunia. Iya, seperti itu yang diajarkan Nabi para syuhada Uhud begitu. Dan bersinar dengan darah terpotong-potong. Kata Nabi, orang yang mati syahid terbunuh di medan perang, mereka tidak ada rasa sakit kecuali seperti dicubit. Itu Nabi yang bersabda. Jadi kalau kita kan ngeri banget ya, mengerikan itu. Sayyidina Hamzah sebagai pimpinan pasukan di Jabal Uhud itu dipotong-potong itu dulu. Tapi kata Nabi, mereka kaum muslimin yang terbunuh dipotong-potong enggak merasa sakit. Kecuali sakit seperti dicubit, kata Nabi. Dicubit, tahu nggak dicubit? Cubit. Maka dalam kesempatan ini yang pertama saya menghimbau termasuk saya, bercita-cita kita ingin mati syahid. Ya, minta kepada Allah. Kata Nabi, barang siapa yang bersungguh-sungguh minta mati syahid, ingin mati syahid, maka balaghahullah, Allah sampaikan dia bisa mati syahid. Wa in mata inda firasyihi, sekalipun dia mati di tempat tidurnya. Ini mungkin yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Iman kita bercita-cita ingin mati syahid, bersungguh-sungguh kita minta kepada Allah. Sekalipun ternyata kita mati di tempat tidur di rumah, nggak apa-apa, tapi oleh Allah diberikan pahala seperti orang yang mati syahid, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini mungkin yang sekarang sedang ada penggalangan untuk Palestina sekarang kita ya. Ada itu Nabi bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, kata Nabi. Barang siapa yang membantu orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah, ya, faqad ghaza, maka dia sungguh telah ikut berperang. Jadi kita semampu kita, kalau ada lembaga-lembaga mengumpulkan dana buat Palestina, itu seberapa aja kita keluarkan insya Allah. Apa
apa 10.000, apa 50.000, apa terserah, semampu kita. Pokoknya keluarkan. Dan ini ada hadis Nabi, orang yang memberikan bekal ya kepada orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad ghaza, kata Nabi, dia telah ikut berperang. Dia dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan ada makan. Itu poin pertama. Surah Fatihah, kalau perhatikan. Yang kedua tentang mati syahid. Yang ketiga saya akan membahas tentang qiyamul lail, ya, tentang bangun malam. Setelah salat fardu, amal ibadah yang dicintai oleh Allah adalah qiyamul lail. Sebelum qiyamul lail, saya baru barangkali dalam hidup ada gambar foto-foto orang Palestina dia mati, meninggal, itu senyum tertawa. Banyak ya beredar ya, tertawa itu mereka, senyum. Ya kalau kita barangkali di Indonesia senyum-senyum biasa aja, ini senyum sampai bergerak, itu kelihatan giginya. Itu para syuhada-syuhada di Palestina luar biasa. Ini dari Allah pembelajaran supaya yakin bahwa para syuhada itu bergembira. Ada kan beredar juga anak perempuan yang kena bom juga, dia sampai nggak sadarkan diri, kira-kira umur SD, dia umur SD kelas 5. Nah itu dia ngomong ke ayahnya, ayah itu ada bangunan mewah, ada air mengalir, ada taman-taman, itu ada surga ayah, aku lihat ayah, tak langsung meninggal. Allah. Pantas kata Nabi, orang yang sedang sakaratul maut oleh Allah akan diperlihatkan. Kalau dia penghuni surga, itu diperlihatkan surga. Kalau dia ternyata yang meninggalnya itu orang yang penghuni neraka, itu diperlihatkan neraka. Makanya orang yang meninggal, mohon maaf, matanya melotot, anak kaya dan dilihat, terbelalak. Dan kalau udah wafat, tolong tutupkan, digerakin itu matanya. Jadi seperti itu. Dan ini mungkin pelajaran buat kita juga. Ini akhir zaman kalau menurut saya. Allah ingin membuktikan bahwa orang yang membela agama Allah, membela keimanan, membela negara itu memang betul-betul jihad gitu. Itu kan mohon maaf, itu bukan hoak, itu enggak hoak, itu semua beredar di Saudi pun. Begitu dipegang, disentuh orang yang di Palestina yang wafat itu lagi. Wah, ini luar biasa. Padahal kata mereka, Ustaz Hussein dia yang pulang itu dari jalur Gaza, dia sendiri pegang wangi itu, ruangan wangi. Itu bukti bahwa mereka memang para syuhada-syuhada, para syuhada-syuhada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tentang para syuhada. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai atas mereka. Artinya kita jangan usahakan, jangan suka menempuh jalan-jalan yang diajarkan, yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Tinggalkan oleh kita. Baik, kita lanjutkan terus. Tapi terakhir ya bagaimana kata sampai keluar fatwa ulama kan, majelis ulama. Kenapa dipatwakan oleh majelis ulama bahwa produk-produk yang berafiliasi dengan mereka, dengan Amerika, dengan Israel haram hukumnya kita. Ini perlu digemakan oleh kita, perlu diinformasikan oleh kita. Dari mana dalilnya itu para ulama? Banyak hadisnya bahwa orang Yahudi itu ya memang mereka ya punya kekuatan dari ekonomi. Caranya biar mereka lemah, jangan memborbardir orang-orang muslim saudara kita, lemahkan ekonominya. Jadi jangan dibeli oleh kita produk-produk mereka kan. Ya, itu ada pada zaman Nabi. Zaman Nabi ada kan, orang Yahudi memegang bentengan yang begitu kokoh, di belakangnya perkebunan yang luas, yang subur. Para sahabat mengeluh, ya Rasul, kita ini nggak bisa menembus mereka.
Mereka bertahan di bentengan itu. Kita udah kehabisan perbekalan, kata para sahabat. Itu berbulan-bulan para sahabat. Akhirnya apa? Nabi dalam mendapat petunjuk dari Allah. Apa petunjuk dari Allah? Kata Nabi, pohon-pohon kurma, apa sayur-sayur mereka, perkebunan mereka dihancurkan oleh para sahabat. Begitu dihancurkan, ditebang pohon-pohon kurmanya, baru di situ mereka menyerah kepada kaum muslim. Ini juga kata para ulama di Majelis Ulama Indonesia. Jadi caranya supaya mereka jangan menyombongkan diri, membombardir terus ya, itu caranya ekonominya mesti kita boikot. Insya Allah ya, kita boikot insya Allah. Baik, itu tentang tentang Palestina insya Allah. Sekarang saya ingin membahas tentang Qiyamul Lail, terutama adik-adik yang masih muda-muda. Coba tolong amalkan, kita yakini apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini berangkat dari surat Al-Isra ya, ayat 79. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini surah Al-Isra ya 79. Jadi salat sunnah ini, tahajud ini diabadikan dalam Al-Quran. Bunyinya begini, terjemahnya ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebahagian malam salat tahajudlah sebagai amal ibadah sunnah buat engkau. Ini bukan fardu nih, tapi ini sunnah katanya, sebagai tambahan buat kita. Nah, orang-orang yang bertahajud, asa ayyab afaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga membangkitkan kepadamu Tuhanmu maqaman mahmuda, akan kedudukan yang terpuji. Kalau terjemah bebasnya begini, orang yang bertahajud pasti diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji, ke jabatan yang baik. Apa saja profesi dia, kalau dia suka bertahajud, pasti diangkat derajat oleh Allah. Bapak Ibu, kita membaca Al-Quran memang mesti mempelajari bahasa Arab, dan kita mengikuti para ahli ya. Kalimat asa, saya mengikuti para ulama tafsir. Kalimat asa itu tahqiq, pasti. Jadi maknanya asa itu para ulama tafsir mengatakan pasti, tahqiq, pasti. Jadi orang yang bertahajud pasti diangkat hidupnya oleh Allah. Jadi derajat kehidupannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita ini hidup jangan langsung loncat gitu. Jadi bertahap. Dalam Al-Quran itu diingatkan, latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh benar-benar engkau melewati hidup ini bertahap, setahap demi setahap. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Jangan langsung jadi RT, dari RT pengen jadi gubernur, jangan begitu. Dari RT ke RW dulu aja, gitu kan? Dari RW nanti ya jadi Pak Lurah lah, gitu kan? Nanti udah Pak Lurah nanti jadi camat lah, nanti bertahap gitu. Nanti bupati, nanti wali kota, gitu, itu yang benar. Kalau loncat begitu, itu mudah jatuh itu. Coba aja lihat tuh. Ini enggak salah firman Allah. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan menjalani hidup ini bertahap. Satu tahap, tahap kedua, tahap ketiga. Itu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertahajud pasti kalimat itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja, di bidang apa saja dia terpuji, dia sukses. Kan orang sukses ini banyak kan. Mohon maaf, itu orang sukses ada di Jakarta hanya dari menjual lintah.
membibitkan, memperbanyak, mengembangbiakan lintah. Dia menjadi orang kaya. Dari situ saja. Ini banyak sekali jalan. Kalau Allah udah tunjukkan kepada kita, bisa terdapat, bisa tercapai. Nah itu diantaranya kita kudu mau sholat malam, bertahajud di malam hari. Di sini Bapak Ibu, dari Abdullah bin Muslim, beliau berkata begini, ini sahabat kita. Awwal ma qadima Rasulullah al-Madinah injatalan nasu ilaihi. Pertama kali datang Rasulullah utusan Allah ke Madinah, itu injatalan nasu ilaihi, berduyun-duyun manusia menyambutnya. Itu pertama kali hijrah ya, di Masjid Quba itu ya. Itu para sahabat berduyun-duyun gitu. Mereka datang masing-masing sendiri, gitu kan. Seperti sekarang kampanye gitu kan. Ada amin itu orang berduyun-duyun gitu kan. Ini waktu Nabi datang ke Madinah, itu para sahabat Ansor datang berduyun-duyun. Waktu itu di Madinah saya termasuk yang datang, kata Abdullah bin Muslim. Terus Abdullah bin Muslim gini ngomongnya Bapak Ibu. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabatuhu arabtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Saya perhatikan, saya lihat wajahnya, oh itu Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Terus saya melihat wajah itu Rasulullah, itu di wajahnya tidak ada wajah kadzdzab, yang pendusta, yang suka berbohong. Jadi itu wajah orang itu bisa kelihatan ya. Ibu Nonon barangkali yang tahu wajah-wajah yang jujur, yang jujur ini. Tahu tuh ahli psikolog tuh tahu dia. Jadi di psikolog barangkali ini sahabat Nabi. Jadi saya lihat itu Nabi Muhammad, pertama kali saya lihat wajahnya, itu wajah bukan pendusta itu. Kalau kita kira-kira ini wajah apa kita ya? Wajah pendusta apa wajah yang jujur kita? Ya mudah-mudahan yang baik kita, mudah-mudahan ya. Terus berkata Abdullah bin Muslim, bahkan awal rumah sami itu min kalamihi an qala ayyuhan nas abshus salam wa imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Jadi pertama kali saya mendengar ucapannya, omongannya, itu omongannya beliau, utusan Allah Nabi Muhammad, begini kata sahabat. Omongan pertama kali ngomong di Madinah, datang, kumpul, semua siap mendengar ini yang diucapkan oleh Nabi. Qala Nabi SAW, kata Nabi, ayyuhan nas, abshus salam, ramaikan salam, atau terjemahnya tebarkan salam. Yang kedua, wad'imut ta'am, berilah makanan kepada yang membutuhkannya. Wasilul arham, silaturahmilah, sambunglah silaturahmi kata Nabi. Wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah di malam hari. Manusia pada tidur, kalian bangun salat di malam hari. Tadkhulul jannata bisalamin, kalian akan masuk ke surga dengan selamat. Nah, jadi siapapun kita di antara kita yang ingin masuk surga, ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia di akhirat, ini petunjuk dari Nabi. Wahai manusia, abshus salam, ramaikan salam, tebarkan assalamualaikum. Itu maksudnya. Bu, ya. Jadi itu tebarkan salam, tebarkan salam. Jadi ketika kita masuk ke ruangan, keluar dari ruangan, ketemu dengan sesama muslim, tolong tebarkan, ucapkan assalamualaikum. Masuk ke rumah, kita masuk ke rumah, ucapin salam bagi kita, insya Allah. Keluar dari rumah, ucapin salam nggak? Enggak ya? Ucapkan assalamualaikum.
Bahkan dalam tafsir Sawi dijelaskan, orang yang merasa hidupnya sepi, coba setiap masuk rumah ucapkan Assalamualaikum. Baca Al-Ikhlas 1 kali. Baca salawat 1 kali. Insya Allah berkah ketemu itu yang punya rumah. Pertama ini Assalamualaikum. Karena Assalamualaikum ini kan doa ya. Assalamualaikum. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum aja atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang biasa kita ucapkan? Assalamualaikum. Apa jawab kita? Nah, itu ada itu dan Nabi itu. Assalamualaikum kata Nabi. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebihkan. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Itu doa itu. Assalamualaikum. Jadi kita biasa Assalamualaikum aja ya. Sebetulnya yang bagus itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung situasi. Ya, Tergantung situasi. Tergantung situasi ya. Kalau situasinya Assalamualaikum, jalan lagi. Kalau kita katakan itu nanti, kalau kita mengucapkan Assalamualaikum saja itu hanya 10 kebaikan, 10 rahmat. Tapi kalau ditambah warahmatullahi 20. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi kalau mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 rahmat berkah dari Allah. Tapi kalau singkat saja Assalamualaikum itu 10 kebaikan. Mengucapkan salam wajib apa sunnah? Sunnah. Jawab salam wajib apa sunnah? Wajib. Masya Allah ya. Agama kita luar biasa ya. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Mengucapkannya bangunnya sunnah. Sunnah itu jangan. Kita kan kadang-kadang ada orang salam tuh dianggap apa ya? Dianggap kaget. Jangan kaget. Jangan begitu, orang-orang muslim itu begitu. Saling mendoakan. Ini teman-teman yang terutama lagi umroh, ada orang lain ucapin salam, ngomong gitu. Ya jangan, jawab kalau ada orang ucapin salam. Dan biasakan, kenalkah, tidak kenalkah, ucapkan salam ketemu orang-orang beriman. Bagaimana dengan orang-orang yang non-muslim? Gak boleh. Ucapin salam sama orang-orang non-muslim itu gak boleh, diharamkan. Karena yang berhak mendapatkan keselamatan, rahmat Allah, berkah Allah hanya umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau mereka mengucapkan salam ke kita? Boleh, kata Nabi, waalaikum. Itu aja, waalaikum. Kalau dia non muslim. Iya, kalau non-muslim. Kalau kita tahu dia non muslim. Kalau kita tahu dia non-muslim, dia mengucapkan salam sama kita, cukup kata Nabi, waalaikum. Jadi jangan dilanjutkan waalaikumsalam. Begitu. Jadi kita nggak boleh kepada non muslim itu nggak boleh doa. Bagaimana kalau ada pertanyaan? Bagaimana Ustaz para pejabat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om. Itu para ulama, fatwa ulama itu, tapi dipatwakan oleh ulama dari Sumatera Barat itu wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Kalau kita muslim yang udah cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dicampur-campur semua. Pompipa segala itu. Iya kan? Enggak boleh gitu. Enggak, ini sejak Pak ini aja presiden rezim sekarang kan. Sebelumnya paling salam sejahtera. Sekarang semua agama itu sampai Yahudi apa Yahudi? Bagaimana Yahudi salamnya? Saya lupa lagi malah itu. Itu nggak boleh. Ghairil maghdubi alaihim, jangan diikutin salamnya orang-orang Yahudi. Iya kan? Jangan diikutin salamnya orang yang tersesat Nasrani. Enggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup orang muslim.
Itu yang pertama. Jadi yang pertama kali diucapkan Nabi, saya mendengar Nabi berkata-kata itu. Absus salam, kata saya di Madinah. Tebarkan assalamualaikum. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setiap masuk ke ruangan teman-teman ucapkan assalamualaikum. Ketemu dengan para tamu-tamu ucapkan assalamualaikum. Terutama teman-teman yang ada di manajemen administrasi, tolong berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di bank-bank syariah ya, BSI terutama ya, itu udah bisa, itu mereka udah mengamalkan di syariah. Jadi mereka berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah bagus, alhamdulillah. Kita pulang, mereka dulu assalamualaikum. Mungkin kita juga mohon maaf di kantor kita Nera ini, karena jelas dong ya, syariah banget nih kita ucapkan kalimat-kalimat itu. Jadi jangan enggan ada jamaah kita datang ke kantor kita diem, tapi ucapkan assalamualaikum, insyaallah berkah, insyaallah ya. Yang kedua, masih ada waktu ini 5 menit lagi nih. Watimut tu'am, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya orang miskin ini dalam keadaan banyak. Ini beruntung Bapak Ibu, kita alhamdulillah dari PHK nih kita oleh Merah. Kalau di tempat-tempat yang lain mohon maaf, di PHK ini dulu di PHK ini sekarang para karyawan. Ya bersyukur kita kepada Allah. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahmi. Jadi Bapak Ibu kalau libur jangan diem aja di rumah. Tengok orang tua itu, keluarga kita ya, mertua kita, apalagi udah tua. Ya, tolong ini amalkan perintah Nabi. Yang keempat, wasallu bil lail, salat waktu malam hari. Wan nasu niyamun, manusia sedang tidur. Allahu Akbar. Inilah ucapan yang pertama kali diucapkan Nabi ketika datang di Madinah setelah hijrah, pindah dari mana? Dari Makkah datang ke Madinah Al-Munawwarah. Di mana? Di Kuba ini, di Masjid Kuba ini diucapkan oleh beliau ini berarti. Bahkan dalam redaksi lain Nabi bersabda, kalau Rasulullah SAW, alaikum bi qiyamil lail, kerjakan bangun malam. Bapak Ibu suka bangun malam enggak? Mau ngapain? Pipis doang kita ya. Ini udah pipis, jangan tidur lagi. Itu wudhu ya, 2 rakaat. Iya. Itu kalau bangun jam 2 tidur lagi, subuh kita bakal tidur. Kenapa begitu kata Nabi? Fa'innahu da'us sholihin qablakum. Karena bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi bangun malam itu kerjaan orang-orang soleh dari dulu dahulu kala. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, dan bangun malam adalah kesempatan mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Subhanallah. Yang ketiga, wa maghfaratun lisayyi'at, bangun malam bisa menghapuskan dosa-dosa kesalahan, wa manhatul 'anil itsmi, dan bisa mencegah dari berbuat dosa. Dan yang terakhir, yang keenam, wa matrodatul lidati 'anil jasad, bisa menghalau berbagai macam penyakit 'anil jasad, dari badan. Bapak Ibu yang merasa mungkin ada sakit, ada penyakit, susah diobati, tolong bangun malam, bertahajud, karena bangun malam bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan alhamdulillah udah banyak riset kenapa tahajud oleh Nabi dikatakan seperti begini. Ternyata luar biasa. Secara medis, orang yang bangun malam itu ternyata rasional, bisa sembuh dari berbagai macam penyakit. Itu saja barangkali dari saya. Sudah jam 9. Mohon dimaafkan saya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Apa yang pertama? Yang pertama, baca surat Al-Fatihah dengan pemahaman. Yang kedua, kita harus mau bercita-cita menjadi mati syahid. Yang ketiga, jangan diabaikan mengucapkan assalamualaikum, dan jangan diabaikan bangun malam sekalipun hanya 2 rakaat. Tapi ada terakhir nih, kata Nabi, kalian akan dinilai tidur kalian semalam suntuk berqiyamul lail, bangun malam apa caranya? Kata Nabi, jangan ditinggal sholat sunnah witir.
Itu saya dengan para guru-guru saya ikuti. Saya kadang-kadang kan suka kesiangan kita ya, suka malam datang ke rumah. Udah, itu sholat witir dulu sebelum tidur. Kalau kita sholat sunnah witir sebelum tidur, kita nggak tahajud, maka tidur kita dinilai oleh Allah seperti bangun malam semalam suntuk. Itu barangkali petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon dimaaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.